Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, termasuk kesempatan bagi kita semua dapat menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Berikut salawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala keteladanan yang beliau contohkan untuk memanfaatkan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi bulan yang membentuk pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang muttaqin. Pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, tidak terasa Ramadan hampir meninggalkan kita. Ramadan yang penuh dengan keberkahan, berlimpah keampunan, akan pergi tidak lama lagi. Dan kita berharap dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan akan memberikan manfaat, akan memberikan dampak, dan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis kita diingatkan bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ganjaran, manfaat dan dampak daripada puasanya. Dalam sebuah hadis disebutkan rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar. Jadi menahan lapar, menahan haus, itu saja yang didapat. Padahal makna dan tujuan dari menahan lapar, menahan haus adalah membentuk pribadi-pribadi yang lebih mulia, pribadi-pribadi yang bertakwa. Namun semua itu tidak didapatkan, karena apa yang dilakukan selama bulan Ramadan tidak mencerminkan kemuliaan dari bulan Ramadan itu. Ada kezaliman yang dilakukan, ada kemaksiatan yang diperbuat, dan semua itu mengotori jiwa yang seharusnya di akhir Ramadan akan menjadi jiwa yang fitrah, jiwa yang kembali kepada kesucian, kemurnian. Karena sesungguhnya kita semua itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi fitrah di sini maksudnya adalah hati yang suci, hati yang bersih, iman yang kuat, akhlak yang lebih baik. Dan di dalam Al-Quran, ketika kita melihat referensi atau rujukan untuk kewajiban berpuasa dan keistimewaan bulan Ramadan, dalam surah Al-Baqarah perintah berpuasa, kemudian dilanjutkan lagi dengan berpuasa itu diberikan keringanan-keringanan kepada orang-orang dengan kondisi dan situasi tertentu. Nah, kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 185 di bahagian terakhir itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah engkau menyempurnakan bilangannya, bilangan puasa. Dan kemudian bertakbirlah, dan kita tahu di malam hari raya Idul Fitri gema takbir kita dengar di mana-mana. Karena kita semua menyongsong kemenangan, mengagungkan Allah. Wala'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, di akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk bersyukur. Kita dianjurkan untuk bertakbir, kita dianjurkan untuk mempererat silaturahmi, dan kita juga dianjurkan untuk menjaga konsistensi ibadah. Jangan dianggap bahwa Ramadan itu adalah akhir daripada ibadah, tapi sebenarnya akhir Ramadan itu adalah awal dari perbaikan diri menuju kondisi fitrah seperti yang disebutkan di dalam hadis, bahwa kita semua sesungguhnya adalah orang yang terlahir dalam keadaan fitrah. Kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, kekhilafan, dosa, kesalahan yang kita lakukan itu yang kemudian mengotori. Jadi proses yang kita jalani selama bulan Ramadan adalah proses pembersihan jiwa untuk kembali kepada fitrah. Satu lagi momentum yang sering menjadi tradisi di antara kita di saat hari raya, setelah menjalani proses ibadah yang sangat intensif di bulan Ramadan,
kita kemudian saling bermaaf-maafan. Karena kemaafan dari orang yang kemudian kita berinteraksi dengan mereka adalah sebuah prasyarat keampunan akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ketika kita memberikan maaf dan meminta maaf, itu adalah sebuah proses untuk penyucian jiwa kita, untuk mengembalikan kondisi batin kita kepada situasi yang lebih damai. Mudah-mudahan momentum Ramadan yang sudah kita jalani betul-betul memberikan dampak yang istimewa, dampak yang sempurna bagi kita semua. Dan mudah-mudahan juga di hari raya kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa menjaga konsistensi ibadah yang kita sudah jalani, yang sudah kita lalui di bulan suci Ramadan. Di akhir program Suluh Ramadan ini, atas nama pimpinan Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah setia membersamai, setia untuk bersama kami, dan juga kepada seluruh narasumber, seluruh ustadz-ustazah yang setia berbagi kepada seluruh pemirsa. Semoga Allah memberikan ganjaran dan balasan yang setimpal terhadap segala kebaikan yang sudah dilakukan. Dan pada saat yang sama juga, saya ingin menggunakan momentum dan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat Ramadan, mari kita tingkatkan integritas keilmuan dan pengabdian demi meningkatkan tradisi keilmuan yang bermartabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Keluarga besar Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir